Tuhan bilang jangan bikin itu, jangan jorok-jorok. Artinya jangan lakukan dosa. Mati pula, aku suka ini. Nah, bisa saudara. Ada kodrat anak Tuhan, gembala atau domba Tuhan. Ada Roh Kudus. Karena kita tidak mau dosa. Itulah tandanya yang sudah ada lahir baru kepada kita. Jadi saya singkatkan saja. Roma 12 ayat 12 berkata harus berubah. Dan sepanjang buku ini berkata kita harus menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Terus kita akui sampai menjadi seperti Yesus. Saudara tanya atau nanti kepala saudara mengajarkannya. Tapi saya dan saudara tiap hari harus berubah. Amin. Mengapa? Karena hidup orang itu berubah. Saya dan saudara sebelum kami sabarkan training, ya, setahun harus berubah, 2 tahun harus berubah. Seterusnya sampai kita pulang ke surga, kita harus berubah ada sepasari. Semua yang menunjukkan bahwa kita ini memang diciptakan Tuhan untuk menjadi segala-galanya. Haleluya. Tuhan memulihkan kuasa dalam kita. Kalau selama ini setan yang memerintah kita bikin dosa, tak bisa kita lawan. Ya, aku gak mau merokok sehari 2 hari, seminggu lagi udah merokok lagi. Aku gak mau lihat pornografi, ya, situs dari HP ku, ya, seminggu 2 minggu. Minggu berikutnya udah gak tahan melawannya. Kalau tidak punya Tuhan Yesus, itulah halnya. Sesudah kita selamat, ada Roh Kudus, maka ada kesadaran dalam hati kita tidak jauh untuk bisa melawan ini. Dan kita bisa lawan. Roh Kudus itu mematikan semuanya keadaan ini. Bukan hanya dosa diampuni, tapi yang berdosa itu pun dilepaskan Tuhan dari kita. Sehingga saya dan saudara bukan lagi setan yang memerintah kita, bukan dosa yang memerintah kita. Kita memijak semuanya kuasa-kuasa kegelapan, memijak ular kalajengking, setelah setan yang memberi penyakit, yang menggoda kita untuk jatuh pada dosa, dan patahkan semua kuasanya. Dan kita hidup menang dari satu kemenangan pada kemenangan yang berikutnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau tadinya kita hamba dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Hanya Roma 8 berkata kita lebih daripada orang yang benar. Haleluya. Pulihkan bagaimana kita yang memerintah di bumi ini. Sekarang, saudaraku, pada waktu kami ditembak, ya, kami pernah dibom, pernah ditembak. Jadi pada hari yang kami ditembak itu, ya, kami naik mobil, tiba-tiba mendengar bom. Kami pikir bom mana lagi meledak. Rupanya ditembaknya dari dinding mobil, pintu mobil itu kena kaleng supir kanan. Langsung layu sekali jatuh, darah bersimbah. Kemudian penembak itu datang ke depan karena mobil terhenti. Pas waktu itu ada polisi tidur di situ lagi tembaknya. Kemudian mobil itu terhenti, ya, bak menjadi depan, saya belakangnya di samping. Saudaraku ditujukan yang pistol itu. Langsung sama berhenti. Dingin mukanya. Saya nampak saudara. Roh Kudus di dalam. Roh yang lebih besar dari roh. Saya serentak berkata, dalam nama Yesus, dalam Yesus, tidak bisa kau tembak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya tidak tahu berapa lama. Saya pikir selama-lamanya sakit. Karena itu yang tinggal meledak. Kelihatan mukanya bingung. Turunkannya. Lalu balikkan badannya, pergi dia. Kalau saudara disimpang kira-kira 50 meter, jatuh sendiri. Saya tidak tahu saudaraku. Tuhan nanti yang menerangkan ini kalau kita pulang ke surga. Entah malaikat sebesar apa. Kenapa itu? Karena Tuhan memulihkan kuasanya. Amin. Kuasa kepada kita, tanda orang percaya mengusir setan dalam nama Yesus. Dan setan itu harus turun kepada nama Yesus, nama yang atas segala nama, ya, di mana segala mulut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, hal seperti itu bukan hanya kesaksian kami, kesaksian kita semua. Apalagi hamba Tuhan ini yang sudah melayani saudaraku, menempuh banyak-banyak tantangan dalam hidupnya. Saudaraku, buku kisah para rasul itu disambung lagi sampai Yesus datang. Tuhan memulihkan kuasanya.
kembali seperti berubah menjadi seperti Yesus hari pasal kuasa di bumi ini. Supaya itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu lagi Tuhan bilang, penuhi bumi. Saudaraku, kalau dulu pada waktu Eden, Tuhan bilang penuhi bumi untuk hidup kekal bagi keturunan kita. Sekarang ini, kalau kita mau memenuhi bumi baru, Yerusalem baru, haruslah itu keturunan kita yang percaya kepada Yesus. Anak badani atau anak rohani, anak badani kita, kalau dia nggak selamat, nggak percaya Yesus, kalau kita akan berpisah. Kita ke surga, dia tidak ke surga. Bukan pernah kita, kalau kita bersaksi kepada dia, lalu menjadi anak rohani kita, dan kita layani dia, kita muridkan dia, sehingga dia setia sampai mati. Kalau itulah anak kita, itulah betul, itu yang memenuhkan Yerusalem baru, bumi baru. Makanya Tuhan memberikan kepada kita perintah agung. Halo. Amin. Beritakan Injil, jadikan semua manusia ini segala bangsa muridku. Itulah nanti yang memenuhi bumi baru, Yerusalem baru. Makanya saudara dan saya harus menginjil dan memuridkan. Menginjil memuridkan itu bukan pekerjaan hanya Bapak Aritonang dan Ibu Lisnet, bukan. Itu pekerjaan kita semua. Di dalam Alkitab hari ini tidak sempat saya sampaikan, ya, tapi saudara percaya Efesus 4 ada pemimpin dalam sidang, ada namanya rasul, ada namanya nabi, ada namanya penginjil, ada namanya gembala, ada namanya guru. Itu office, yaitu kepemimpinan